3. Kesadaran sejarah dan pembangunan. Sebagai warga negara Indonesia dan sebagai manusia, mau tak mau setiap orang Indonesia terlibat dan turut bertanggung jawab baik di dalam pembuatan sejarah maupun di dalam penulisan sejarah bangsanya. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa melepaskan diri dari keterlibatan itu dan dari tanggung jawab terhadap sejarah. Sebabnya ialah oleh karena cara suatu bangsa menghadapkan diri dengan kenyataan, dengan realitas sosial dalam perspektif hari kini, di dalam perspektif hari lampau, tapi juga dalam perspektif hari depan, juga mempengaruhi tingkah laku bangsa itu di bidang politik. Ilmu sejarah adalah suatu ilmu yang paling terbuka bagi para amatir, bagi para pencinta sejarah. Gedung ilmu sejarah yang telah dibina dan dimiliki oleh umat manusia untuk sebagian penting diwujudkan oleh orang-orang yang bukan ahli sejarah, melainkan hanya pencinta sejarah. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas sejarah sebagai ilmu. Saya tidak akan bicarakan arti sejarah sebagai suatu kekuatan emansipasi di dalam pertumbuhan suatu bangsa. Saya hanya ingin mengemukakan beberapa manfaat yang dapat diambil dari ilmu sejarah mengenai beberapa penggunaan ilmu sejarah, yaitu suatu bidang yang lebih praktis daripada suatu pembicaraan yang bersifat filosofis kultural. Khususnya saya ingin bicara mengenai suatu sikap jiwa tertentu pada suatu bangsa, suatu orientasi tertentu dalam menghadapi pengungkapan sejarah, khususnya sejarah suatu bangsa yang sedang membangun. Dalam pada itu saya ingin memfokuskan pembicaraan saya pada dua pokok, yaitu soal identitas nasional dan soal kesadaran mengenai sejarah sebagai proses. Keunikan atau uniqueness, realitas sosial, realitas masyarakat, baik masyarakat dalam bentuk hari kini maupun dalam penjelmaan di hari yang sudah, ialah bahwa dia selalu mempunyai dua sifat, yaitu faktisitas objektif dari kenyataan sosial dan sekaligus makna subjektif dari masyarakat itu. Setiap kenyataan sosial diwujudkan, dijelmakan oleh suatu aktivitas yang mempunyai arti subjektif, maka kalau kita bicara mengenai sejarah, tidak cukup kalau kita hanya mengatakan bahwa semuanya yang ada di masyarakat berakar pada masa yang lampau. Kita harus mengatakan bahwa kenyataan hari kini itu hanya dapat diartikan kalau kita mampu menangkap arti keaktifan yang menjelmakan kenyataan sosial itu, dan kita hanya dapat menangkap arti itu jikalau kita juga melihat sekaligus pandangan dan harapan mengenai hari depan yang menggerakkan keaktifan itu. Maka dalam menghadapi realitas sosialnya, suatu bangsa selalu hidup dalam ketegangan. Ketegangan yang timbul karena jarak antara perspektif dan pengertian sejarah yang menjelmakan kenyataan hari kini dengan realitas hari kini itu, dan ketegangan yang timbul antara kenyataan realitas sosial yang dihadapkan dengan cita-citanya yang akhirnya memungkinkan manusia untuk mengatasi kenyataan itu. Maka dengan demikian berubahlah kenyataan itu. Segi penglihatan realitas sosial ini bagi suatu bangsa ialah subjektivitasnya dalam mencari arti hari kini sebagai buah daripada yang sudah dan sebagai pangkal dari yang mendatang. Maka suatu bangsa yang sedang membangun, suatu bangsa yang sedang berjuang, tidak bisa lain daripada melangkahkan kakinya pada jalan yang disinari oleh cita-citanya dengan penuh kesadaran tentang yang sudah, yaitu sejarahnya. Fokus subjektivitas sesuatu bangsa ialah kepribadian nasionalnya. Kepribadian nasionalnya ialah sumber dari rasa dirinya, dari harga diri bangsa itu. Dia juga merupakan sumber vitalitas dan kreativitas sesuatu bangsa. Tanpa harga diri, kreativitas tidak dapat berakar. Yang kita namakan kepribadian nasional itu tak lain daripada endapan refleksi diri terus-menerus dan dari sikap mawas diri, dari usaha merenungkan hakikat dirinya sebagai bangsa, sebagai suatu keaktifan yang tidak ada hentinya. Maka tidak tepatlah kalau kita bicara mengenai kepribadian nasional seolah-olah kepribadian itu merupakan suatu benda yang mempunyai bentuk, struktur dan sifat-sifat yang pasti dan yang tidak berubah. Kita perlu menyadari khususnya di dalam masa peralihan kita ini bahwa kepribadian nasional itu merupakan suatu realitas yang mengungkapkan diri hanya di dalam relasi. Ia mempunyai relational objectivity,
yang hanya mengungkapkan diri dalam interaksi-interaksi sesuatu bangsa dengan realitas sosial dan dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan yang harus diambilnya. Oleh sebab itu, kepribadian nasional itu tidak pernah akan selesai perwujudannya dan tidak bakal final dan tetap bentuknya. Dia senantiasa berubah, atau lebih tepat, konfigurasi unsur-unsurnya senantiasa berubah menurut keperluan vital bangsa itu. Vitalitas suatu bangsa itu sangat erat hubungannya dengan harga diri bangsa itu dan dengan keyakinannya bahwa kehidupan bangsanya itu ada makna dan arti. Maka demikianlah kepribadian nasional itu mencerminkan dan merupakan penjelmaan rasa kontinuitas sesuatu bangsa, sesuatu syarat yang mutlak bagi suatu bangsa. Kita dapat melihat berbagai contoh betapa pentingnya di dalam sejarah Indonesia merdeka yang demikian pendek itu. Dirasakan keperluan akan suatu kontinuitas yang dapat merupakan legitimasi bagi suatu susunan kekuasaan tertentu. Berkali-kali kita telah melihat bahwa di antara orang-orang yang berkuasa di Indonesia, selalu ada yang merasa perlu mencari legitimasi kekuasaannya dalam kelangsungan hubungannya dengan Mataram, Majapahit, Sriwijaya, dan kadang-kadang dengan para wali. Kenyataan bahwa kepribadian nasional itu merupakan suatu kenyataan relasional dan bukan merupakan benda juga berarti bahwa sesuatu dengan keperluan sejarah setiap generasi mau tak mau harus menyelami kembali dan mencari bagi dirinya arti khas kepribadian nasionalnya dalam penghadapan generasi baru itu dengan tantangan-tantangan baru. Maka kepribadian nasional seperti juga sejarah Indonesia yang tidak dapat dilepaskan daripadanya, kedua-duanya memerlukan reinterpretasi yang kontinu pula oleh setiap generasi ahli dan pencinta sejarah. Memang kepribadian nasional diwujudkan oleh sejarah, oleh kesadaran sejarah kita, oleh arti yang kita sarikan dari fakta-fakta sejarah yang kita kenal, dan dari pengalaman sejarah yang tidak tertuang dalam bentuk fakta-fakta. Namun dia juga diwujudkan oleh bayangan kita, harapan kita mengenai hari depan, oleh cita-cita kita, aspirasi-aspirasi bangsa kita bagi suatu bangsa yang pluralistis, yang beraneka ragam suku-sukunya, sifat-sifat kebudayaannya, harapan-harapan dan aspirasi-aspirasinya itu bukan hanya bersifat universal dan nasional, melainkan juga lokal. Aspirasi-aspirasi lokal itu sama dayanya dalam mewujudkan kesadaran diri suatu bangsa. Aspirasi lokal itu bersama dengan aspirasi-aspirasi nasional juga ikut menciptakan gambaran tentang sifat-sifat hakiki manusia, Mensbird, manusia Indonesia yang menghayati harapan-harapan mengenai hari depan. Demikian pun dia menghayati Matsapik Bird, gambaran masyarakat, gambaran yang menjadi tujuan perjuangan bangsa. Bagi seorang sejarawan, sangat pentinglah untuk menyadari bahwa wujud dan isi cita-cita serta nilai-nilai bangsanya tidak bisa dimengerti tanpa referensi kepada sejarah dan pengalaman bangsa itu. Maka usaha untuk mengungkapkan secara bagaimana sejarah serta pandangan mengenai hari depan kait-mengait dalam usaha manusia mengartikan kenyataan hari kini merupakan intisari tanggung jawab para ahli sejarah. Kepribadian nasional juga merupakan endapan kesadaran yang dihasilkan oleh ahli-ahli sejarah itu. Konsep-konsep ini, konsepsi mengenai manusia yang menghadapi kenyataan hari kini dengan rasa tegang yang ditimbulkan karena bayangan mengenai hari depannya berlainan daripada realitas sekarang, merupakan suatu konsepsi yang sangat penting bagi suatu bangsa yang sedang membangun. Sebabnya ialah karena pembangunan tidak lain dari usaha untuk mewujudkan suatu hari depan yang lain daripada kenyataan sekarang. Konsepsi ini menjadi lebih penting lagi oleh karena pemikiran dan kesadaran kita mengenai intisari pembangunan sekarang sudah berubah. Sampai kurang lebih 5 tahun yang lalu, kita umumnya berpikir mengenai pembangunan sebagai suatu dikotomi antara modernitas dan tradisi. Sekarang mulai kita sadari bahwa pembangunan itu tidak bisa lepas dari tradisi dan bahwa modernitas dan tradisi terpaut satu sama lain dalam suatu hubungan dialektis. Kita sekarang mulai mengerti bahwa gerak maju suatu bangsa menuju pembangunan merupakan suatu kontinum antara tradisi dan modernitas tanpa dikotomi.
Modernitas ternyata juga meliputi unsur-unsur tradisional. Maka jikalau kita mau mengerti dan menyelami arti proses pembangunan, kita harus dapat melihat misalnya pentingnya peranan aliran-aliran dan bentuk-bentuk nonkonformistis di dalam struktur sosial sebagai suatu sumber kreativitas bangsa. Aliran-aliran ini merupakan sumber dari fleksibilitas struktur sosial tradisi dan merupakan sumber kemampuan untuk memperbarui diri dari suatu bangsa. Maka sekali lagi kesadaran sejarahlah yang dapat memberikan kepada kita kepekaan terhadap konsepsi pembangunan semacam itu. Maka ternyata sekarang bahwa lebih penting lagi daripada yang kita sangka beberapa tahun yang lalu, keperluan bagi suatu bangsa untuk memperdalam dan mempertegas pengertian sejarahnya yang dapat menyinari dan yang dapat menghayati kepribadian nasional itu. Refleksi diri yang kontinu berdasarkan kesadaran juga akan membebaskan manusia Indonesia dari rasa diri yang serba mitologis sifatnya. Cerita yang kita dengar tentang para Pandawa dan Semar merupakan suatu contoh yang menarik sekali tentang kesadaran diri sebagai bangsa yang mitologis wujud dan akarnya dan bukan historis. Kemampuan kreatif Indonesia tidak bisa dipertahankan momentumnya tanpa kita memperdalam kesadaran mengenai diri kita secara historis dan bukan hanya secara mitologis. Perlu kita menyadari bahwa kalau kita bicara mengenai pembangunan dan proses pembangunan, kita pada hakikatnya bicara mengenai suatu konsepsi sejarah yang terbuka, yang open-ended. Kita bicara mengenai suatu pandangan sejarah yang bukan siklis dan yang bukan ahistoris, yaitu yang memandang kehidupan manusia dalam suatu keinginan yang kontinu. Kita hanya bicara mengenai pembangunan kalau kita menerima bahwa sejarah bukan tidak mempunyai arti, bahkan mempunyai arti yang dapat dan harus diwujudkan oleh keaktifan kreatif manusia. Maka dalam menggunakan pengertian kepribadian nasional, kita harus sangat menyadari kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan konsepsi kepribadian nasional. Seperti sudah dikatakan tadi, konsepsi kepribadian nasional sering dipakai dalam arti mitologis, dan ini tidak tepat. Usaha pembangunan akan memakan beberapa dasawarsa, dan kita tidak akan dapat menjaga momentum dari usaha itu jikalau setiap frustasi, setiap kekecewaan mendorong kita kembali ke dalam jurang pemikiran ahistoris. Konsepsi kepribadian nasional juga dapat disalahgunakan secara lain. Kita juga harus waspada misalnya terhadap penggunaan kepribadian nasional sebagai alasan untuk menghalangi atau memperhentikan eksperimentasi dan inovasi. Dalam hal demikian itu, kepribadian nasional dipakai sebagai kedok untuk menutupi suatu konservatisme yang steril. Ada baiknya barangkali untuk menyadari bahwa jikalau kita menggunakan tahun 1910 misalnya sebagai cut off date, sebagai titik selesai terciptanya kepribadian nasional Indonesia, maka yang kita kenal sebagai kesenian lukisan Bali modern tidak termasuk kepribadian nasional. Peranan pesinden di dalam gamelan merupakan suatu penyelewengan dari kepribadian nasional. Dan berbagai tarian Sunda yang sekarang ini sangat populer tidak pula termasuk kepribadian nasional. Maka kita sebagai ahli sejarah dan pencinta sejarah senantiasa harus sadar dan waspada agar supaya kepribadian nasional itu tidak dilepaskan orang dari jangkar kesadaran sejarah. Sebab tanpa jangkar sejarah itu, istilah kepribadian nasional sangat mudah digunakan untuk mematikan unsur-unsur kreatif di Indonesia. Maka kesadaran sejarah merupakan suatu orientasi intelektual, suatu sikap jiwa yang perlu untuk memahami secara tepat paham kepribadian nasional. Kesadaran sejarah ini membimbing manusia kepada pengertian mengenai diri sendiri sebagai bangsa, kepada self-understanding of a nation, kepada sangkan paran suatu bangsa, kepada persoalan what we are, why we are what we are. Pembangunan dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya tak lain merupakan proyeksi dari kemampuan bangsa untuk dengan keaktifan kreatifnya mengatasi batas-batas dirinya. Di dalam jangkauan itu, kemantapan membangun dan kreativitas dalam membangun tidak akan ditemukan tanpa kesadaran sejarah. Dan suatu generasi yang tidak kenal revolusi yang pernah menggetarkan bangsa itu akan mengalami kesulitan-kesulitan besar dalam mencoba memelihara momentum pembangunan dan kemampuan kreatif bangsanya. Sampai kita sekarang pada masalah kedua yang ingin saya utarakan dari sudut kesadaran sejarah.
Sebab selain untuk self-understanding, kesadaran sejarah juga harus kita tujukan kepada sejarah itu sendiri, yaitu kepada sejarah sebagai proses. Bukan sejarah sebagai urutan fakta-fakta sejarah belaka, melainkan sebagai proses interaksi terus-menerus antara realitas sosial dan manusia pada setiap titik pada garis waktu. Di sini kesadaran sejarah perlu mencerminkan kompleksitas perubahan-perubahan sosial yang ditimbulkan oleh interaksi dialektis antara masyarakat dan manusia yang ingin melepaskan diri dari genggaman realitas yang ada. Saya bicarakan kesadaran sejarah sebagai suatu kesadaran akan kontinuitas. Namun kita juga harus mengartikannya sebagai kesadaran akan kemungkinan diskontinuitas di dalam usaha-usaha pembangunan. Sebab sudah nyata sekali bahwa usaha pembangunan itu bukan semata-mata suatu usaha ekonomis. Dia meliputi semua aspek kehidupan bangsa. Namun dia juga diliputi, disertai oleh rasa tidak aman, oleh ketakutan, oleh kegelisahan, di samping harapan-harapan dan aspirasi-aspirasi. Karena perubahan-perubahan yang sangat mendalam di dalam keadaan sosial. Kita harus menyadari bahwa proses pembangunan itu mungkin sekali untuk sebagian besar negara-negara yang sedang membangun merupakan suatu proses yang menimbulkan dan disertai oleh macam-macam bahaya yang mengancam stabilitas dan kontinuitas. Diskontinuitas itu dapat meliputi sistem politik atau landasan kekuasaannya. Dia juga bisa meliputi misalnya bidang struktur ekonomi, sosial, atau kebudayaan. Maka kita harus dapat mendudukkan usaha pembangunan kita di dalam rangka diskontinuitas itu, agar kita tidak putus asa menghadapi kesulitan-kesulitan. Dan untuk itulah kita perlukan kesadaran sejarah. Kita juga perlukan kesadaran sejarah supaya kita peka terhadap dimensi waktu di dalam proses perwujudan suatu masyarakat dan kebudayaan baru. Perlu kita menyadari bahwa untuk kelahiran bayi diperlukan 9 bulan. Demikian pun kreativitas yang menggerakkan proses perwujudan suatu masyarakat dan kebudayaan Indonesia modern akan memerlukan waktunya sendiri, sesuai ritmenya sendiri yang ditentukan oleh kompleksitas dan masa yang secara inheren diperlukan dalam proses integrasi bangsa. Saya akan mencoba memberi beberapa contoh konkret. Planning kita misalnya masih terlalu sering dilakukan seolah-olah dimensi sejarah itu tidak ada. Seolah-olah sudah cukup jika kita mengatur dan memanipulasikan faktor-faktor ekonomi semata. Makin lama makin telah menjadi nyata bahwa proses pembangunan ekonomi melampaui batas-batas teori ekonomi imbangan statis, static equilibrium theory. Static equilibrium theory. Betapa sophisticated pun modelnya. Yang diperlukan untuk mengerti proses pembangunan itu ialah suatu sudut penglihatan dinamis yang jangka panjang sifatnya, dynamic long-term approach. Semacam itu dapat mencakup faktor-faktor perubahan sekuler, yaitu perubahan-perubahan long-term dalam struktur-struktur dan faktor-faktor institusional yang biasanya tidak dihiraukan oleh static equilibrium teori itu. Perubahan-perubahan dalam jumlah dan struktur penduduk, tingkat dan struktur perubahan-perubahan dalam penghasilan, perubahan-perubahan dalam tingkat dan luasnya pengetahuan teknis, perubahan-perubahan dalam pola produksi, organisasi institusional, serta kemampuan untuk inovasi dan perubahan-perubahan dalam mobilitas sosial. Inilah beberapa faktor yang menjadi lebih terang peranannya dalam proses pembangunan jika kita melihat proses itu dari sudut penglihatan yang menghubungkan ekonomi dan sejarah. Saya anggap sebagai suatu kekurangan besar bahwa dalam pendidikan ekonom-ekonom Indonesia, diantaranya di Universitas Indonesia, tidak ada jurusan sejarah ekonomi. Demikian pula pengalaman bangsa-bangsa lain seperti Jepang, Swedia, Rusia, RRC, dan India dalam rangka mereka membangun negara dan masyarakatnya tidak terbuka bagi para ekonom muda kita. Bahkan sejarah ekonomi Indonesia pun kurang dikenal. Tanpa lebih mengenal ciri-ciri ekonomi kolonial, sulit bagi kita untuk menghadapi persoalan-persoalan struktural dan sosial di dalam pembangunan kita. Kita sekarang bicara mengenai pembangunan desa. Akan tetapi, segala pembicaraan kita tidak berarti jika kita tidak menyadari bahwa desa-desa kita dahulu bukan saja lebih kaya, melainkan juga merupakan pusat bermacam keterampilan di luar pertanian. Lebih lagi,
Jika kita melihat kepada sejarah desa-desa di Cina atau di India, kita mendapat lebih banyak lagi bahan-bahan sejarah yang menunjukkan bahwa desa-desa di hari-hari yang sudah sebelum dirusakkan oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan kolonial merupakan kesatuan-kesatuan yang self-contained dan memiliki keterampilan-keterampilan yang menunjukkan suatu kehidupan yang jauh lebih baik daripada sekarang ini. Sebagai akibat ekonomi kolonial, maka hancurlah kemampuan-kemampuan desa itu dan timbullah penggersangan dan proses impoverishment kebudayaan desa-desa. Hanya sejarah ekonomi yang dapat mengungkapkan dimensi permasalahan ini. Begitupun segala pemikiran dan segala pembuatan rencana mengenai pembangunan demokrasi di Indonesia merupakan suatu usaha yang buta. Jikalau usaha itu tidak disinari oleh pengetahuan dan pengertian yang mendalam mengenai sejarah perkembangan sistem-sistem politik di negara-negara lain, sudah nyata sekali bahwa demokrasi di dalam suatu negara tidak diwujudkan karena persuasion, karena golongan cendekiawan meyakinkan penguasa supaya berbaik hati dan membagi kekuasaan. Sejarah menunjukkan bahwa pertumbuhan demokrasi itu bukan tergantung dari kebaikan hati penguasa, melainkan merupakan akibat dari distribusi kekuasaan dan bertumbuhnya pluralisme di dalam penyusunan kekuasaan. Kesadaran sejarah juga berarti dalam menghadapi kecenderungan yang kita lihat sekarang khususnya pada generasi muda untuk berpegangan pada yang dapat dinamakan instant utopianism. Kecenderungan semacam ini timbul dari frustasi-frustasi yang sangat tajam dan radikalisasi yang buta. Sangat perlulah bahwa bangsa kita memperkembangkan suatu kesadaran mengenai sejarah yang menunjuk kepadanya bahwa kecenderungan instant utopianisme ini banyak miripnya dengan mileniarisme. Harapan-harapan akan ratu adil dari petani-petani di tanah Jawa ini yang setiap kali berontak dengan pengorbanan yang sangat besar tanpa akibat suatu apa pada tatanan susunan sosial dan politik. Kesadaran sejarah juga kita perlukan sebagai suatu cara untuk melihat realitas sosial yang kita hadapi dengan segala problemnya, bukan saja sebagai masalah-masalah moral yang memerlukan jawaban ya atau tidak, putih atau hitam, melainkan supaya kita juga mampu untuk melihat masalah-masalah sosial termasuk segi moralnya sebagai masalah-masalah historis yang memerlukan cara-cara penghadapan historis pula. Kita bicarakan masalah kesadaran sejarah di dalam suatu situasi di mana telah muncul suatu generasi muda yang sangat sedikit perhatiannya akan sejarah, baik sebagai jurusan studi maupun sebagai landasan untuk suatu karir. Sampai di mana kekurangan bahan-bahan merupakan faktor, sampai di mana cara-cara mengajar merupakan faktor, atau sampai di mana yang kita namakan zeitgeist, suasana sejarah, suasana masa, atau hal-hal lain merupakan faktor yang telah menciutkan cakrawala kesadaran sejarah pada generasi muda. Di sini hanya ingin saya kemukakan beberapa saran sebagai orang luar, sebagai seorang pencinta sejarah yang menyadari bahwa tanpa peningkatan dan penjernihan kesadaran sejarah, kita akan gagal dalam usaha pembangunan kita. Kita semua mengetahui bahwa storyline sejarah Indonesia terputus-putus, bahwa belum ada suatu perspektif penglihatan tunggal yang dapat meliputi keseluruhan sejarah Indonesia. Tapi kita juga hendaknya menyadari bahwa sejarah yang disajikan sebagai rentetan fakta-fakta yang harus dihafalkan tidak merupakan tantangan intelektual yang menggairahkan generasi muda untuk berkecimpung dalam bidang sejarah. Apalagi jikalau fakta-fakta sejarah yang disajikan itu tidak disinari oleh usaha yang dapat menunjukkan relevansi dengan keadaan sekarang. Maka terhadap keluhan yang menyatakan bahwa para dosen terlalu dibebani oleh tugas-tugas pengajaran sehingga tidak cukup waktu untuk mengembangkan sejarah, saya ingin mengajukan suatu pandangan sekaligus saran yang berlainan. Buanglah cara-cara mengajar yang mengutamakan pengetahuan fakta sejarah. Pengetahuan belaka tentang fakta-fakta sejarah bukan membuat seseorang menjadi ahli sejarah. Sebaiknya kita melihat sejarah dan penulisan sejarah Indonesia sebagai suatu usaha yang belum selesai dan yang menjadi tugas bersama dari pengajar maupun yang diajar. Bersama-sama fakta-fakta sejarah perlu diperkembangkan dari bahan-bahan yang dikumpulkan. Pengajaran sejarah hendaknya diselenggarakan sebagai suatu aventur bersama dari pengajar maupun yang diajar. Di dalam konsepsi ini, maka bukan hafalan fakta, melainkan riset bersama antara guru dan mahasiswa menjadi metode pengajaran utama. Dengan jalan ini, maka si mahasiswa langsung dihadapkan dengan tantangan intelektual yang memang merupakan ciri khas sejarah sebagai ilmu. Demikian pula dia dilibatkan langsung dalam suatu engagement baru dengan arti sejarah untuk hari kini.
Dia menjadi peserta pelaku di dalam usaha penemuan diri bangsa kita sendiri. Demikian pula dia akan menguasai craftsmanship, pertukangan yang menjadi bekal yang mutlak bagi si ahli sejarah. Saya yakin bahwa dengan perubahan dalam sistem pengajaran sejarah semacam ini akan dapat dibangkitkan kembali kegairahan dan rasa keterlibatan di dalam ilmu sejarah. Tapi bukan saja di dalam lingkungan universitas perlu semangat baru ini dibangkitkan kembali. Para ahli sejarah Indonesia hendaknya mampu untuk mengajak dan melibatkan masyarakat luas di luar universitas ke dalam penelitian sejarah ini. Pengumpulan bahan-bahan sejarah sangat tergantung dari gairah masyarakat di bidang sejarah, baik nasional maupun lokal. Dan seperti saya sudah utarakan lebih dahulu, sejarah adalah urusan kita semua, seluruh bangsa Indonesia, dan bukan hak atau kewajiban eksklusif para ahli sejarah. Apakah tidak mungkin misalnya untuk meninggalkan segala pelajaran secara formal dan mencoba mendiskusikan suatu buku seperti buku Barbara Tuchman, Stilwell and the American Experience in China 1911-1945. Cobalah membicarakan dengan para mahasiswa, bukan sebagai peristiwa sejarah saja, melainkan sebagai suatu cara untuk melihat dan membandingkan pengalaman dan situasi Indonesia. Atau buku karangan Harold Isaacs mengenai sejarah revolusi Tiongkok, Tragedy of the Chinese Revolution. Atau buku-buku yang banyak itu mengenai sejarah revolusi Meksiko. Di sana kita dapat melihat gelombang-gelombang revolusi silih berganti karena sering pemimpin-pemimpin yang disodorkan ke depan oleh sejarah kemudian dihanyutkan oleh sejarah itu sendiri karena mereka baik intelektual maupun moral ternyata tidak cukup kuat. Akhirul kata, sangat perlulah bahwa generasi muda kita bukan saja mengetahui jauh lebih banyak mengenai revolusi dan pembangunan di dalam sejarah bangsa-bangsa lain, mereka juga perlu tahu jauh lebih banyak mengenai Indonesia, revolusi Indonesia, mengenai sejarah sebelum revolusi, bahkan sejarah jauh sebelum revolusi, sebagai sumber akar-akar kesadaran dan kebanggaan kita sebagai bangsa. Tapi di samping itu, kita perlu juga menimbulkan dalam kesadaran sejarah generasi muda itu suatu pengertian mengenai luasnya kanvas di mana sejarah dilukiskan, gambaran-gambarannya untuk ditarik sari dan artinya oleh umat manusia. Suatu bangsa yang membangun membuat sejarah, tetapi dia juga dibuat, diwujudkan, dipengaruhi oleh sejarah sambil dia mewujudkan sejarah. Tapi biarpun dia dipengaruhi, diwujudkan oleh sejarah, biarpun sejarah merupakan suatu fakta yang tidak dapat diingkari dalam dia memperkembangkan diri, manusia dan suatu bangsa bukan dipenjarakan oleh sejarah. Sejauh manusia dan bangsa itu mengerti sejarah, mampu memperkembangkan kesadaran sejarah, sejauh itu dia mampu mengatasi kabut kegelapan, ketidakmengertian yang meliputi situasi hari kininya. Kesadaran sejarah merupakan kabut. Kesadaran sejarah membuat kabut itu lebih terang. Dia membuat kabut itu tembus pandang, durchsichtig. Dan dengan demikian, itu kesadaran sejarah mampu untuk membebaskan manusia dan bangsa itu dari cengkraman determinisme sejarah.